Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Maka ketika dilemparkan ke dalam api Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada api untuk menjadi sejuk dan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Api tetap hidup, namun panasnya telah hilang. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan padam kepada api. Karena kalau api padam, tidak nampak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kudratnya di hadapan manusia dengan membiarkan api tetap menyala, namun tidak dapat membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang dai ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam masalah. Namun si dai ini tetap terjaga dalam masalah-masalah itu. Masalahnya tetap ada, tetapi dia tetap terjaga. Seperti Ibrahim alaihissalam, apinya tetap ada, tapi Ibrahim tetap terjaga. Inilah cara Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kudrat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjaga dai itu dalam masalah. Inilah yang terjadi dengan orang yang beriman, yaitu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap masalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tujuannya apa? Menampakkan kudratullah dan menambah kemuliaan bagi orang yang beriman. Sekarang ini ada keinginan dari kita mau berdakwah tanpa ada masalah, tidak ada ujian sama sekali. Kalau kita dakwah tanpa masalah, maka tidak akan nampak kemuliaan dakwah ini. Tidak akan nampak bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga dai-dai ini. Allah Subhanahu wa taala menjaga iman justru dalam masalah-masalah ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Ibrahim alaihissalam di dalam api. Inilah pengalaman iman yang menyebabkan iman kita jadi naik, yaitu dalam masalah ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita memikirkan bagaimana masalah itu hilang, tetapi yang harus kita pikirkan bagaimana kita ditolong dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap menghadapi masalah. Dengan begitu akan nampak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita sehingga iman kita akan naik. Bagaimana mungkin api tidak panas? Bagaimana mungkin api jadi dingin? Sekarang ini manusia dikasih kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan api menjadi dingin. Contohnya lemari es. Lemari es ini asalnya adalah dari api yang dalam bentuk listrik masuk ke lemari es menjadi dingin. Inilah kecerdikan manusia hari ini. Jika manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala dikasih kecerdikan seperti itu, bagaimana dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas? Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam lulus dari ujian-ujian yang berat ini, Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau dengan menganugerahkan dua orang anak yang soleh yang Allah Subhanahu wa taala angkat menjadi nabi, yaitu Ismail alaihissalam dan Ishak alaihissalam. Kemudian dari keturunan ini Allah Subhanahu wa taala telah bangkitkan nabi-nabi dan rasul-rasul menjadi orang-orang yang mulia, bahkan ada yang menjadi raja, yaitu Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ini asbab apa? Asbab pengorbanan Ibrahim alaihissalam. Namun seiring generasi demi generasi kemerosatan kehidupan terjadi pada Bani Israel akibat kuatnya pikir dunia. Mereka telah berhenti tidak mencari agama lagi, melainkan hanya mencari dunia saja. Sehingga akhirnya kehidupan Bani Israel ini terus merosot menjadi kufur. Kekufuran dan kemusyrikan merajalela dalam kehidupan Bani Israel yang terus merosot asbab kuatnya pikir dunia mereka. Keadaan ini telah menyebabkan Allah Subhanahu wa taala marah kepada Bani Israel dikarenakan bumi telah dilanda kekufuran dan kemusyrikan, kerusakan dan kefasadan terjadi di mana-mana, sampai ada akhirnya Allah Subhanahu wa taala kirim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki kehidupan umat. Inilah tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat. Inilah tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat. Ketika mereka rusak, maka Allah Subhanahu wa taala kirim nabi untuk mengingatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat usaha dakwah atas umat selama 23 tahun.
Namun ada perbedaan usaha Nabi SAW dengan nabi-nabi terdahulu. Ini dikarenakan Nabi SAW adalah nabi yang terakhir. Maka selain mengajarkan agama, Nabi SAW juga mentraining para sahabat untuk bisa usaha atas agama. Ini untuk apa? Untuk bisa meneruskan usaha dakwah Nabi SAW sampai hari kiamat. Mereka bukan saja dilatih berdakwah, tetapi dilatih untuk mendapatkan sifat-sifat Nabi yang dibutuhkan di dalam mendakwahkan agama sampai hari kiamat.